Halo sahabat Learning ITS, ketemu lagi dengan saya Dedi. Kali ini saya akan membawakan topik tentang Steam Distribution System. Jadi Steam Distribution System ini adalah bagaimana kita mendistribusikan uap dari boiler menuju ke end use equipment. Oke, kita lihat basic theoretical atau basic principle dari alur boiler menuju ke steam turbine. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi boiler, kita punya boiler yang mana ini berisi air, kemudian dipanasi oleh furnace ini. Di dalam boiler ini akan terjadi heat transfer sehingga air akan menjadi uap. Kemudian uap ini atau steam ini akan didistribusikan ke turbin. Jadi di sini di turbin ini ada dua macam blade. Jadi ada fixed blade sebagai nozzle, kemudian ada moving blade ya. Nah, kemudian dari energi panas ini nanti akan digunakan untuk memutar turbin, kemudian sehingga eh, poros ini ikut berputar. Nah, poros ini nanti yang akan dikoneksikan dengan electric generator atau mechanical equipment yang lain. Oke, kemudian steam yang di sini ini lewat pertama adalah high pressure, kemudian eh, sebagai kerja dari untuk menggerakkan turbin sehingga di sini low pressure. Nah, steam yang keluaran dari steam turbin low pressure ini nanti akan dikondensasikan lewat kondenser ini, jadi didinginkan dan menjadi cair, kemudian akan dipompa dengan feed water pump, kemudian akan dikembalikan ke boiler sebagai air umpan. Ini adalah general principle cara kerja uap pada sistem boiler dan turbin. Nah, apa sih keuntungan maupun kekurangan dari steam turbin? Jadi kita lihat di sini yang pertama adalah high pressure dan high temperature steam. Jadi ability ya, jadi kemampuan. Jadi kalau kita menggunakan steam, kita bisa istilahnya merencanakan atau mendesain steam itu pressure-nya berapa, kemudian temperaturnya berapa. Kemudian komponen efisiensi, high component efisiensi karena steam yang digunakan hanya steam dan proses mekanisme hanya terjadi pada perputaran blade. Nah, kemudian high rotational speed. Nah, karena di sini pressure-nya tinggi sehingga kecepatan nanti juga kecepatan aliran uap juga akan tinggi sehingga bisa menghasilkan high rotational speed. Makanya untuk keperluan dengan putaran gigi rendah harus ditambahkan dengan reduction gear. Kemudian high capacity dengan wake ratio. Jadi kapasitasnya besar, kemudian kita dengan dimensi yang kecil seperti yang saya jelaskan di bab sebelumnya. Kemudian smooth dan nearly vibration. Jadi hampir tidak ada vibrasi selama beroperasi. Kemudian tidak ada internal lubrication karena yang disalurkan hanya uap, tidak istilahnya tidak akan terjadi gaya gesek yang cukup besar. Kemudian oil free exhaust system. Nah, kemudian bisa dibangun atau dibuat untuk produk yang kecil maupun yang besar, itu untuk power plant. Nah, kekurangannya di sini seperti hanya di kelebihannya dia hanya untuk lebih ke rotasional tinggi sehingga untuk for slow speed di sini memerlukan reduction gear. Nah, kemudian steam turbine ini tidak bisa arah putarannya ya searah jarum jam, tidak bisa bolak-balik. Kemudian masalah efisiensinya cukup kecil kalau kita hanya menggunakan basic atau small simple steam turbine. Makanya nanti ada bagaimana cara meningkatkan efisiensi. Nah, kemudian steam distribution system ini akan bergantung yang pertama steam pressure. Jadi
Untuk end use equipment nanti itu membutuhkan maksimum pressure berapa, kemudian minimum pressure-nya berapa. Makanya, dalam pendistribusiannya nanti kita harus memikirkan, untuk resistennya berapa sehingga terjadi losses, kemudian menjadi kondensasinya berapa, makanya pressure loss ini juga harus dievaluasi. Nah, kemudian dengan sistem ini untuk distribusi kita harus, menyediakan power atau pressure yang berlebih ini untuk, berjaga-jaga apabila terjadi kondisi fluctuating load, sehingga bisa meminimalkan, production dari end use equipment itu. Nah, bisa kita lihat di sini sistem distribusi, jadi kita punya steam di sini, kemudian lewat jalur perpipaan, yang mana jalur perpipaan ini ada separator, ini fungsinya untuk memisahkan uap dan air, kemudian katup. Nah, sebelum kita lanjut, separator di sini untuk memisahkan uap dan air, yang air nanti akan masuk ke trap set di sini. Jadi di sini adalah untuk menangkap eh, steam yang sudah berubah menjadi air dan ini disebut dengan kondensat. Nah, kemudian uap nanti akan masuk ke strainer. Jadi nanti dipisahkan lagi. Kemudian di sini ada pressure gauge, jadi tekanan masuk nanti berapa, kemudian eh, disesuaikan dengan end use equipment. Nah, di sini ada pressure gauge, kemudian di sini ada pressure reducing valve. Nanti disesuaikan dengan equipment end use di sini. Nah, kemudian ada pressure gauge-nya berapa. Tentunya kita mengatur di pressure reducing valve di sini. Kemudian ada katup, kemudian ada safety valve lagi ini untuk berjaga-jaga apabila pressure reducing valve ini terjadi kesalahan sehingga tidak berfungsi, maka pressure yang berlebih akan dirilis di safety valve, jadi katup pengaman di sini. Nah, kemudian pipe and drain point di sini drain point itu berfungsi untuk membuang atau memisahkan air yang karena terjadinya kondensasi, jadi memisahkan air dengan uap. Nah, kemudian untuk pipanya sendiri, biasanya manufaktur ini eh, untuk pipa untuk steam biasanya menggunakan carbon steel dengan ANSI, mengacu pada ANSI B16-9 dan A106. Jadi kemungkinan material yang digunakan untuk kondensat land itu bisa menggunakan tembaga, itu juga bisa. Jadi seperti ini ya, nanti steam, kemudian lewat pipa, ini tetap ada jalur untuk transit-nya untuk kondensat. Nah, branch line, jadi untuk cabang itu harus diperhatikan bahwa sistem untuk pipa cabang untuk steam ini akan berbeda dengan untuk perpipaan air. Nah, kenapa? Karena untuk steam di sini kita harus memisahkan antara steam dan air sehingga pipa cabang diusahakan atau didesain agar air itu tidak akan ikut ke line berikutnya. Seperti halnya di sini, ini steam, saya gambaran pipa di sini ada steam, kemudian ini saya gambarkan kemudian terjadi kondensasi, makanya pipa cabang harus ke atas dulu di sini. Ini pipa cabang akan didesain seperti ini. Nah, kemudian strainer dan separator. Jadi strainer ini berfungsi untuk memisahkan solid, padatan solid yang mungkin terbawa dari dari boiler. Nah, kemudian ada separator. Jadi separator ini nanti akan memisahkan uap ya, jadi uap dan air. Nah, ini remove suspended water droplet ya, jadi kemungkinan embun. Nah, bisa dilihat di sini ini steam masuk, kemudian di sini ada screen-nya, di sini keluar steam. Sama halnya di sini untuk yang separator. Jadi di sini ada wet steam yang kemungkinan uap masih basah. Kemudian di sini ada baffle, kemudian nanti akan disirkulasikan di dalam separator sini sehingga dry steam akan
keluar tanpa adanya campuran dari air. Nah, yang air nanti menuju ke kondensat outlet. Nah, kemudian ada kondensat recovery system. Jadi semua sistem nanti baik untuk cabang maupun ke end use equipment nanti kita harus pasang dengan trap set di sini. Trap set di sini nanti akan menuju pipa utama untuk kondensat. Nah, ini dari di sini trap set, kemudian discharge return line ini untuk balik ke kondensat, kemudian dari kondensat ini nanti akan dipompa, kemudian dialirkan ke dalam boiler. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam sistem distribution adalah thermal insulation. Jadi berfungsi untuk mengurangi berkurangnya temperatur atau menjaga temperatur agar stabil. Kemudian juga untuk mengurangi korosi, kemudian fire protection sebagai pengaman dari terjadinya kebakaran, kemudian bisa untuk mengurangi vibrasi, nah, kemudian menjaga agar pekerja kita aman dalam melakukan pekerjaan di sekitar distribusi pipa tersebut. Nah, tentu temperatur-temperatur itu juga dibagi atau diklasifikasikan menjadi beberapa, seperti halnya di sini, yang low itu di bawah 90 derajat, kemudian yang medium 90 sampai 325 derajat, kemudian yang high itu lebih dari 325 derajat. Tentu aplikasi insulasinya akan berbeda. Kemudian material yang digunakan juga berbeda. Contohnya yang low cukup memakai kayu atau 85% magnesia, kemudian fiber. Nah, beda hanya yang medium. Ada asbestos, ada campuran kalsiumnya, kemudian mineral fiber juga bisa. Nah, untuk yang high ada asbestos, kalsium silikat, kemudian ada mika dan keramik fiber dan yang lainnya. Oke, sekian untuk distribution steam system. Nanti kita akan ketemu di part selanjutnya. Terima kasih.